1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Ada suatu telaga yang tidak seberapa lebar dan dalam, airnya tidak pernah kering walaupun kemarau panjang sekalipun. Letaknya disebut kematangan juga keteguhan, kelebatan dan keindahan. Pohon daerah itu sendiri dihuni oleh seorang lelaki tampan, bagus namanya. Selain berwajah tampan, ia juga mahir mendauri, akan tetapi dia seorang diri tidak mempunyai istri. Kau tunggu aja dan banyak bersabar. Ya, makasih Andre. Caranya untukku. Pada suatu ketika, Bagus melihat 7 bidadari cantik yang turun dari kayangan dan Bagus pun terpana melihatnya. Bagus mengikuti mereka sehingga sampai ke sungai, masuk melihat dengan jeli apa yang dilakukan 7 bidadari tersebut, yang ternyata sedang berendamkan diri di sungai sambil bernyanyi dengan riang. 7 bidadari tersebut menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Kalimantan yang berjudul Apa Yang Kau Rasa, dan ketujuh bidadari itu menaruh selendang di atas bebatuan hingga Bagus berpikiran untuk mencuri salah satu selendang dari ketujuh bidadari tersebut. Ketika ketujuh bidadari ini mengenakan kembali selendangnya, ternyata salah seorang di antara mereka kehilangan selendangnya. Bidadari tersebut adalah bidadari ketujuh, yaitu bidadari yang paling cantik di antara ke-6 saudaranya. Akibatnya bidadari ketujuh tidak dapat kembali ke kayangan karena saudaranya pun meninggalkannya di bumi. Sementara itu ayahanda mereka Dayang, kemari cepat. mencari ketujuh putrinya. Dia pun memerintahkan Dayangnya untuk mencari putrinya. Cepat cari putri-putriku. Dayang itu segera mencari para bidadari. Tiba-tiba datanglah ke-6 putri tersebut. Baik ayah, kami dari bumi. Apa? Dari bumi. Emangnya mengapa ayah? Pergi kalian ke kamar. Balik weh. Sementara itu, bidadari ketujuh penuh dengan kebingungan, cemas, dan ketakutan. Saat itu, Bagus keluar dari tempat persembunyian. Bidadari ketujuh pun tinggal bersama Bagus. Bagus pun merasa bahwa bidadari ketujuh itu jodohnya, sehingga ia meminangnya dan bidadari ketujuh pun menerimanya. Tuan Putri, apa bersedia sampai dengan hamba? Iya, aku bersedia. 12 tahun kemudian, Kamu dewasa dan sangat cantik. Iya ibu, aku cantik juga berkat ibu kan. pada malam hari, Bagus tertidur lelap sekali dan bidadari ketujuh duduk di samping Kumalasari yang juga tertidur lelap. Pada saat itu, bidadari ketujuh pun menyadari bahwa sesuatu yang jauh tersebut. Nah, ternyata selama ini suamiku yang mengambil dan mencuri selendangku sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan. Bidadari ketujuh pun segera untuk kembali ke kayangan dan bertemu dengan ayah serta kakak-kakaknya. Kemudian bidadari ketujuh pun mengambil Kumalasari untuk memeluknya. Ke kayangan tempat ibu berasal. Ibu-ibu jangan pergi. Kamu beli kacamata lah. Jika ibu tidak pergi, ayah ibu akan marah. Akhirnya bidadari ketujuh pun terbang untuk kembali ke kayangan, meninggalkan